nama saya Firmansyah, NPM A1M019050. Sebelah samping kanan saya adalah Chef Wirayanti, NPMA 1M019040. Dan saya Feliana Natasha dengan NPMA 1M019034. Saya Caira Citrabumi, NPMA 1M019012. Oke teman-teman sekalian, di video kita kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber kita, yaitu seorang wirausahawan yang memiliki usaha jamu murni. Penasaran terhadap videonya? Ikuti kita terus ya. Sebelum itu, saya akan mengasih edukasi tentang pandemi COVID-19, di mana pandemi ini sangat berbahaya dan menular. Maka dari itu, kita semua harus menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, baiklah, langsung saja kita wawancarai narasumber kita, yaitu silakan Bapak Ibu untuk perkenalan diri dan apa usaha Bapak Ibu, serta bagaimana latar belakang terciptanya usaha Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari Jamu Murni. Alamatnya di Jalan Kalimantan, Gang Merpati 24, nomor 49, Kelurahan Rawamakmur, Permai. Nama saya Puji Murniwati, dan di sebelah saya ini adalah suami saya, Jamaluddin Nehru. Awal berdirinya dilatar belakangi dari saya sendiri yang waktu itu sakit apa mas? SLE. Sakit SLE. Kemudian karena kebanyakan obat, jadi hati itu membengkak, meradang. Waktu itu dibawa ke Cempaka Putih, bahwa hatinya meradang. Oleh karena itu sama kakak sepupu di Temanggung kami dikirimin temulawak, obat temulawak atau istilah latinnya itu kurkuma. Dari situlah kemudian berangsur-angsur kami pulih, membaik, dan setelah sehat kemudian kami sendiri membuat kurkuma dengan tujuan untuk menyehatkan diri saya sendiri pribadi. Kemudian ada kawan juga yang sakit, akhirnya ibunya sakit. Jadi ada ibu kawan di SD 69 itu ibunya sakit kanker paru-paru, udah stadium 4. Dia tahu obatnya itu kunyit putih, cuman nggak tahu cara buat dan nyari bahan bakunya. Jadi selanjutnya dia tahu kami buat serbuk temulawak dan jahe, dia minta dibuatkan serbuk kunyit putih. Jadi alhamdulillah seiring dengan waktu yang harusnya dia kemoterapi tapi nggak ada biaya, kemudian berangsur-angsur sembuh sampai sekarang alhamdulillah sudah membaik. Itu kira-kira latar belakang kami mendirikan Jamu Murni. Tujuan pertama kami adalah membantu menyehatkan kami ya, membantu menyehatkan masyarakat, menyehatkan diri sendiri juga. Alhamdulillah sedikit banyak pun bisa membantu uang dapur. Seperti itu kurang lebih latar belakang kami mendirikan usaha Jamu Murni. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, dari tahun berapa sih Bapak Ibu sudah mulai merintis usaha jamu ini? Jadi untuk awal kami membuat Jamu Murni itu tahun 2014. Setelah tahun 2013 akhir istri saya ini sembuh dari penyakitnya, kami membuat serbuk temulawak untuk mengkonsumsi sendiri. Kemudian dari permintaan kawan-kawan yang minta dibuatin jahe merah sama kunyit putih, kemudian kami mulai merintis untuk membuat PRT ya? PIRT, singkatan dari produksi izin rumah tangga. Itu kami dapat bulan Februari tahun 2016. Kemudian di tahun 2021 ya, kami sudah mulai ke label halal dari MUI sama Deperindak untuk label merek. Untuk yang halal alhamdulillah sudah keluar, tetapi untuk yang merek dagang sampai sekarang masih proses cukup lama, kurang lebih setahun lagi mungkin baru keluar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa modal yang Bapak Ibu butuhkan untuk merintis usaha ini? Jadi modal yang kita butuhkan untuk membuat usaha ini sebenarnya nggak banyak, karena alat yang dibutuhkan pun tidak banyak, cukup sederhana. Yang pertama wajan, kompor, etalase untuk pajangan, blender untuk menghancurkan, saringan, sama ayaan. Itu sekitar, kalau di total sekitar 5 juta sama kemasannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa keuntungan yang Bapak Ibu peroleh dari sebelum
dan setelah pandemi ini? Keuntungan kami sebelum corona itu sekitar antara 2 sampai 3 juta. Kemudian karena ada wabah ini yang membuat masyarakat sadar akan imun, sadar akan minum jamu, maka mengikuti juga keuntungan kami itu sekitar 3 sampai 6 ada ya, Mas, ya? 3 sampai 8 ada, 3 sampai 8 juta. Jadi fluktuatif tiap bulannya itu nggak sama. Sesuai selera masyarakat, kebutuhannya kadang banyak, kadang sedikit. Yang jelas kita hanya ngikuti aja permintaan dari masyarakat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu memasang target keuntungan per bulan atau bagaimana? Silahkan dijelaskan Bapak Ibu. Kami pribadi juga nggak membuat target setiap bulan harus sekian, jadinya santai kami nggak pakai target. Alhamdulillah harus kan sekian, kami dibantu gitu. reseller, jadi banyak reseller yang mengambil ke kami kemudian dijualkan kembali. Itu jadi ketika mereka agak kendor ya keuntungan kami pun menurun, tapi ketika mereka kenceng ya keuntungan kami pun meningkat. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja permasalahan yang Bapak Ibu hadapi saat memulai usaha ini? Permasalahan yang kami temui atau kami hadapi ketika kami mendirikan usaha jamu murni ini, pertama adalah kemasan. Jadi memproduksi jamu itu gampang, hanya kadang-kadang memasarkannya yang susah. Jadi dari kemasan dan pengalaman kami yang awal dulu itu belum banyak, sehingga kemasan kami dulu tidak menarik, hanya pakai plastik bening, timbangan juga tidak akurat, kami plastik lagi, itu membuat pelanggan kami itu tidak cukup lingkungan kawan-kawan terbatas. Tetapi ketika kami sudah dapat ilmu tentang kemasan yang bagus dari pelatihan istri itu, pelatihan tentang membuat kemasan, jadi kemasan kami sudah mulai cantik dan akhirnya kami mulai berani merambah ke kawan yang lebih luas dan akhirnya mereka pun responnya bagus sih. Jadi permintaan semakin banyak. Yang kedua, permasalahan kami adalah di bahan baku. Jadi tidak bahan baku yang kami inginkan itu dapat kami peroleh dengan baik. Misalkan jahe merah itu kami harus ke pasar Panorama itu untuk mendapatkan itu harus mencari bahan baku yang pilihan. Untuk yang kunyit putih sama temulawak, alhamdulillah permasalahan kami yang selama ini mencarinya susah dan mahal, sekarang sudah dapat solusi, dapat supplier yang pas. Dia kapan kami pesan, dia selalu sudah siap menyiapkan. Kurang lebih itu. Permasalahan pertama adalah kemasan, yang kedua bahan baku yang dulu susahnya minta ampun, sekarang sudah mulai dapat. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, target pemasaran dari penjualan ini kepada siapa saja, kemudian dilakukannya offline atau online? Ya, pangsa pasar yang kami bidik atau market share yang kami inginkan adalah orang-orang yang memang sadar dengan obat herbal. Jadi biasanya orang yang suka minum jamu ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan obat kimia. Jadi dari situ maka kami pasarkan, kami edukasi adalah orang-orang yang sudah berumur ya, lebih dari 25 tahun ke atas. Biasanya orang yang mau minum jamu orang yang segitu. Kalau orang anak-anak muda kadang-kadang belum mau ya. Nggak suka dengan istilah jamu. Karena istilah jamu identik dengan pahit, identik dengan nggak enak. Hanya yang kami itu adalah orang yang punya latar belakang penyakit, ada orang yang ingin hidup sehat. Pemasaran kami menggunakan offline juga online ya. Jadi offline-nya nanti pembeli datang ke sini sendiri ke rumah. Pernah juga kami menitipkan ke warung, cuman karena perputarannya itu kurang cepat, kelamaan mendap di toko, maka kami tarik kembali. Akhirnya kami nggak lagi nitip ke toko-toko, tetapi kami dibantu oleh reseller. Jadi reseller itu ada yang sudah memasukkan ke online lewat Shopee. Kalau saya pribadi belum. Kalau saya pribadi hanya masukkan di status WA, status FB. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Bapak Ibu memilih memberikan nama dari usaha ini penjualan jamu murni? Oke, kami memilih nama Murni itu diilhami dari nama kami sendiri, nama pemilik sendiri. Murni itu adalah nama saya, nama tengah saya, Puji Murniwati. Jadi
ini biar ingat aja namanya murni. Dan kedua bahan baku yang diambil dari pembuatan jamu murni ini memang murni dari daerah Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja inovasi-inovasi yang telah dilakukan Bapak Ibu untuk penjualan jamu saat ini? Inovasi untuk produk jamu yang kami laksanakan itu bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Mulai berawal dari kebutuhan sendiri, yaitu buat serbuk temulawak. Kemudian ada permintaan kawan yang suka jahe untuk menghangatkan badan dan tidak masuk angin. Jadi kami kemudian membuat serbuk jahe merah. Ada permintaan dari kawan yang ibunya sakit kanker, kami membuat varian kunyit putih. Kemudian ada permintaan dari kawan juga membuat kunyit asem, dan gabungan dari keempatnya kami membuat serbuk kunyit asem, kunyit kuning, dan anti cough. Kemudian ada juga yang dia permintaan yang tanpa gula karena diabetes atau nggak suka dengan gula. Kami membuat produk yang ini serbuk jamu tanpa gula. Ada 5 varian juga. Kira-kira seperti itu tentang perkembangan varian. Tetapi kalau inovasi di bidang bidang kemasan itu ya bertahap. Mulai dari plastik bening yang tidak menarik, yang pakai stiker yang kami print sendiri, kemudian kami beralih ke pakai kemasan aluminium foil yang kemudian pakai stiker yang lebih cantik. Walaupun juga nanti akan ada inovasi lagi bahwa stiker ini nggak akan kami tempel seperti ini, tapi nanti langsung melekat di stikernya bolak-balik dan bisa sesuai dengan lebih cantik. Cuman belum sampai ke arah itu. Pertanyaan terakhir, apa saja kiat-kiat sukses dari Bapak Ibu untuk para pengusaha muda yang ingin memulai usaha? Menjawab tentang kiat sukses untuk usaha jamu murni ini simpel aja sih. Kalau dalam sekolah tentang PKK atau kewirausahaan itu seorang pengusaha harus punya jiwa wirausaha seperti jujur, tekun, kerja keras, bertanggung jawab dan sebagainya, pantang menyerah. Tetapi yang ingin saya jaga itu di kualitas. Kami ingin mendapatkan memuaskan pelanggan dengan cara pelayanan prima, dengan menjamin kualitas, dan itu yang kami pegang teguh. Artinya dengan kualitas jamu murni kami yang insya Allah berkualitas, tapi harganya pun terjangkau. Kurang lebih itu kiat sukses kami, walaupun belum sukses sekali, tapi yang jelas ya menambah income pemasukan untuk kami tiap bulannya.